Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana kabarnya teman-teman semua? Aku selalu berharap kalau kita semua bisa ada dalam kondisi yang baik-baik aja. Tapi apapun keadaan kita saat ini, apapun kesulitan yang saat ini sedang kita jalani, yakin dan percaya kalau Tuhan saat ini sedang mempersiapkan rencana yang terbaik buat setiap kita, amin. Maka dari itu teman-teman, yuk sama-sama kita mau datang ke Tuhan pada sore hari ini. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Dia, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan sampai pada saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Sore hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan menyampaikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Bapa. Biar hati Tuhan saja yang disenangkan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk firman yang disampaikan Bapa. Biarlah kami boleh mendapatkan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Kayak mau tetapkan hati kami untuk percaya Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu. Amin. Karena tangan-Mu memulihkanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Benar Tuhan, inilah kerinduan hati kami Bapa. Mari kita sama-sama katakan kembali, ku tak akan menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Kami mau tetap berserah Tuhan. Tetap berserah,
Dia sebab hanya Dia yang layak terima setiap puji. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Bapa. Kami mau tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Kau baik buat kami. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan, kami bawa padamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami kembali boleh beribadah, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa dalam pujian penyembahan, dan biarkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarkan firman-Mu Tuhan boleh masuk dalam hati kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman, welcome back to Andy's Youth Online Service. Ya, hari ini hari yang spesial, kenapa? Kebetulan kita di ibadah onsite, kita tidak ada ibadah hari ini dan besok. Karena teman-teman pelayan kita sedang mengadakan Youth Camp. Buat teman-teman yang gak bisa ikutan, kita berdoa sama-sama ya, tahun depan kita akan bikin buat setiap jemaat, teman-teman Andy's Youth bisa ikutan. Oke, hari ini teman-teman, saya akan sharing beberapa hal sesuai dengan tema besar bulanan kita, yaitu tentang liberation, ya, tentang kebebasan, kemerdekaan. Kebetulan di bulan ini kita juga sedang merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi karena itu kita juga belajar untuk benar-benar merdeka juga. Nah, tahu nggak teman-teman, ternyata meskipun kita hari-hari ini nggak lagi menghadapi perjuangan, peperangan, dan sebagainya, tapi kita setiap hari juga mengalami peperangan loh dalam diri kita. Salah satunya akan kita belajar sama-sama hari ini, yaitu tentang pikiran kita. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah What's in your luggage? Ya, atau apa isi koper kamu? Nah, ini sebuah kiasan aja teman-teman. Kadang-kadang kalau kita ngomong soal koper, bawaan tas ya, kita itu seperti membawa barang-barang, seperti membawa koper, setiap hari kita bepergian kemana-mana. Buat teman-teman mungkin yang setiap kali keluar rumah suka bawa tas dan sebagainya, mungkin lebih relate. Ya, karena kita bawa di situ barang-barang yang kita pakai. Mungkin buat cewek-cewek kosmetik, power bank dan sebagainya ya, dan itu kepake. Tapi kadang-kadang ada banyak barang-barang yang ternyata kita nggak pakai sebenarnya, tapi kita bawa-bawa terus. Karena itu bikin berat ya. Dan kalau kita keluarin itu mungkin akan nggak berat dan kita lebih nyaman. Bahkan kadang-kadang kita suka bawa makanan misalnya. Sesuatu yang harus dikeluarkan dengan segera tapi kita nggak keluar-keluarin. Bayangin akibatnya teman-teman. Makanannya bisa basi, busuk, dan semuanya amburadul deh. Nah karena itu kadang-kadang pikiran kita itu seperti koper loh, seperti tas yang kita bawa kemana-mana. Apa isi koper kamu menentukan diri kamu. Karena itu pentingnya juga teman-teman, kita belajar supaya di bulan ini dengan kita merayakan kemerdekaan juga, kita juga mengalami kemerdekaan dalam pikiran kita. Nah, oke. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 15b, saya mau bacain buat teman-teman semua sebelum kita masuk ke dalam poin-poin yang saya mau bagikan. Bilang gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, pikiran adalah medan pertempuran dan Tuhan mau kita menawan dan menaklukkannya kepada Kristus supaya kita juga mengalami kemerdekaan
di dalam pikiran kita. Langsung aja teman-teman, apa yang bisa kita lakukan untuk kita mengatasi pikiran-pikiran kita agar kita mengalami kemenangan atau kemerdekaan? Yang pertama, do not overthinking. Nah, siapa di sini yang suka overthinking? Ya, istilah overthinking ini mungkin belum lama ya teman-teman. Kalau dulu kita suka istilahnya bilangnya orang banyak pikiran, stres dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu artinya. Overthinking ini adalah kecenderungan untuk memikirkan sesuatu hal secara berlebihan dan berulang-ulang. Nah, siapa di sini yang overthinking? Kadang-kadang ya teman-teman, overthinking itu juga kita kadang menggunakan terlalu banyak waktu untuk mikirin satu hal dengan cara yang bikin kita merugikan. Kadang-kadang sampai ganggu aktivitas, kadang-kadang sampai nggak bisa tidur, ganggu kesehatan dan sebagainya. Dan ini kita mikirin saking terlalu berlebihannya, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Dan kita nggak bisa dengan mudah berubah ya teman-teman. Karena overthinking ini ternyata menurut penelitian ini termasuk kebiasaan buruk loh teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk tidak melakukannya lagi nih. Roma 12 ayat 3 berkata gini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, inilah yang terjadi teman-teman ketika kita overthinking, ya. Kita mikirin sesuatu tuh berlebihan banget. Ya, saya pernah ada temen, saya ajak makan, ajak ketemu, nggak bisa ya. Dan dia kayak rasanya nggak enak banget sampai ternyata overthinking banget. Udah lewat seminggu 2 minggu saya ketemu lagi sampai dia bilang, waktu itu sorry ya, gue nggak bisa ikutan. Terus saya bilang, yang mana ya? Gitu. Saya aja lupa dan ternyata dia baru bilang, iya loh aku sampai overthinking mikirin kamu, takutnya nggak enak dan sebagainya. Saya pikir ya ampun, udah lama banget. Sampai sedemikian begitunya teman-teman. Mungkin kalian punya pengalaman yang lain tentang overthinking yang benar-benar mengganggu ya. Dan ini menurut penelitian kalau kita lakukan overthinking ini bisa lama-lama mengganggu kesehatan. Ya, ada sebuah quote yang menyatakan bahwa kenyataan yang terjadi tidak seburuk yang kita pikirkan. Pernah nggak teman-teman mengalami? Ternyata nih yang kita pikir-pikirin selama ini, yang kita overthinking, khawatir banget, ternyata nggak terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirin. Ya, jadi caranya teman-teman mudah sekali. Saya tahu ini nggak mudah ya. Maksudnya untuk kita lakukan bisa sembuh dari overthinking ini, sesuatu yang nggak mudah, tapi mudah juga kalau kita mau lakukan. Mulai pikirkan hal-hal yang baik ya di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 bilang ini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang pertama untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dalam pikiran kita, yuk teman-teman anak muda, jangan overthinking. Gak perlu mikirin terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang ya apa yang kita pikirin gak terjadi kok ya. 90% gak terjadi seperti yang kita pikirkan. Karena kita mulai ngarang sendiri di pikiran kita, mikirin yang macem-macem sampai kita cemas, khawatir, begadang dan sebagainya, tapi gak taunya gak terjadi. Nah, ini satu hal yang penting yang mesti kita lakukan untuk kita mengalami kemerdekaan di dalam pikiran kita. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah learn to simplify all your problems. Maksudnya apa? Belajar untuk menyederhanakan setiap masalah-masalah kita. Maksudnya apa tuh? Belajar untuk menyederhanakan. Nah, kita harus belajar untuk memilah setiap persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Saya bacakan dulu ayatnya buat teman-teman semua di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, Alkitab sudah memberikan panduan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya apa, teman-teman? Karena di setiap hari kita bisa, bukan berarti kita nggak mikirin yang ke depan, tapi setiap masalah yang ada, kita bisa lakukan itu daily, day by day, sedikit demi sedikit. Ada progres, lama-lama selesai.
Dan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita prepare, kita tanganin apa yang bisa kita tanganin. Besok kita lakukan lagi, besok kita lakukan lagi. Kita nggak perlu terlalu berpikir terlalu jauh seperti yang kita belajar tadi. Jangan overthinking. Nah artinya apa? Kita hanya mampu menanggung beban pikiran kita ini kesusahannya cuma 1 hari. Ya, oleh karena itu kita perlu menyederhanakan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita bisa bikin contohnya apa ya? Kita tulis catatan pribadi yang bisa bantuin kita, masalah kita apa aja sih? Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Contoh teman-teman ya, kalau waktu kita memilah masalah-masalah nih, kita bisa tahu nih, oh ada masalah yang memang gak bisa diselesaikan sekarang, perlu waktu yang lama ya. Atau memang ada masalah yang gak bisa kita selesaikan nih, perlu dengan orang lain atau kerjasama atau dengan tim dan sebagainya. Atau mungkin nanti. Atau juga mungkin ada masalah yang perlu waktu untuk diselesaikannya. Bisa seminggu, bisa sebulan, mungkin bisa setahun ya. Tapi itu kita tahu kan artinya, kita tahu masalahnya apa, kita sederhanakan. Terus yang paling penting ada masalah yang harus segera diselesaikan, prioritas. Jadi waktu teman-teman memilah, menyederhanakan, kalian mulai tahu tuh, oh aku harus selesain dulu ini. Ya udah, ini nggak perlu saya pikirin dulu, saya selesain dulu yang ini. Begitu ini selesai, kita pindah ke yang lain sesuai dengan tingkat urgensinya. Nah ini yang bisa membantu kita mengatasi pikiran-pikiran kita yang terbeban selama kita mikirin hal-hal yang nggak pernah terjadi. Nah ini yang kedua, belajar untuk menyederhanakan ya teman-teman. Nah masalahnya kadang-kadang waktu kita udah catat juga, waktu kita udah menyederhanakan juga, kadang-kadang masalah yang terjadi berikutnya apa? Kita itu coba deh kita mulai sadar ya, karena kita tuh nggak benar-benar komit untuk nyelesain masalah kita. Maupun kita udah nyederhanain pun, kita kayaknya tuh udah punya mental yang kayaknya nggak mau untuk nyelesain masalah kita. Ya kita nggak komit. Apalagi orang-orang seperti kita semua anak-anak muda, kita gampang banget ke distract. Ya sekarang multimedia, mainan banyak banget, hiburan banyak banget di luar sana. Dikit-dikit waktu kita kerja sesuatu, notifikasi IG kita ya, TikTok dan sebagainya, begitu mengganggu kita. Belum lagi game yang kita suka. Dan ini menambah beban kita nggak bisa lagi nyelesain masalah-masalah kita. Karena itu saya mau ajak teman-teman, untuk teman-teman bisa mengalami kemerdekaan, saya mau ngajak yuk anak-anak muda, belajar jangan overthinking. Yang kedua, menyederhanakan. Coba mulai sekarang mungkin bisa mulai pilah-pilah, masalahku apa aja sih? Teman-teman yang masih studi, oh ya masalahku nih, ini tugas ini, ya aku mau ujian ini, aku mesti siapin ini, aku mesti cari sampingan mungkin pas lagi liburan. Teman-teman yang bekerja mungkin ada tugas yang harus diselesaikan, ada deadline penting, ada meeting dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih sederhanakan mana yang harus kalian selesaikan dahulu. Dan itu bisa membantu teman-teman kita bisa mengatasi beban pikiran kita. Nah itu yang kedua teman-teman. Lanjut yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan dalam pikiran kita. Yang ketiga, casting all your anxiety upon Jesus. Ya, menyerahkan segala kecemasan, kekhawatiran kita kepada Yesus. Pada akhirnya teman-teman, ya, kita harus belajar untuk menyerahkan semua beban kita, ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada banyak orang-orang muda sekarang kalau nggak mentok, udah deh nggak cari Tuhan. Mereka ngerasa bisa ngelakuin sendiri. Mereka suka lupa mereka punya Tuhan. Sehingga mereka bekerja melakukan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Dan kita akhirnya akan sadar, kita perlu yang namanya Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7, saya bacain sekali lagi buat teman-teman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya bacain sekali lagi ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lihat di ayat sebelumnya, kita diminta untuk menyatakan segala sesuatu keinginan kita dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sekali lagi, balik lagi ke basic teman-teman. Bagaimana hubungan doa kita, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin saya nggak lagi bahas tentang hal ini, tapi ini penting banget teman-teman. Kadang-kadang kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita.
tapi kita nggak pernah mau menyerahkan kepada Tuhan. Jangankan menyerahkan kepada Tuhan, kita punya waktu doa aja. Karena waktu kita dapetin pertolongan Tuhan dalam pikiran kita, Tuhan pelihara pikiran kita, ini kuncinya adalah kita punya waktu doa, permohonan, ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak akan bisa mengalami apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Karena itu ini kelemahan kita, teman-teman anak muda. Kita suka lupa membangun persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Seorang Martin Luther, dia pernah bilang gini, aku memikirkan apa yang bisa aku kerjakan. Yang tidak bisa aku kerjakan, itu urusanmu ya Tuhan. Jadi dia cuma pikirin apa yang bisa dia kerjain. Yang nggak bisa dia kerjain, ya udah dia serahin kepada Tuhan, itu bagian Tuhan. Dan di poin ini, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa ya teman-teman. Ini maksudnya kita berkolaborasi dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengatasi semua persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Saya bacakan ayat terakhir buat teman-teman semua di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia bisa melakukan lebih banyak. Apa yang kita doa, apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan berikan lebih teman-teman. Jadi hari ini apa yang membebani pikiran kita, yang membuat kita nggak merdeka secara pikiran, kemana-mana kayaknya kita berat banget, kita bawa beban, sehingga itu mengganggu, seringkali kita nggak sukacita, nggak sejahtera. Kita mau menang teman-teman. Di bulan kemerdekaan ini kita juga berdoa, Tuhan, aku mau mengalami kemerdekaan dalam pikiranku. Jangan overthinking ya teman-teman. Terus tadi yang kedua apa? Yang kedua apa teman-teman? Learn to simplify, menyederhanakan masalah kita. Dan yang ketiga, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ya, ketika saya belajar tentang poin yang ketiga ini, menyerahkan kekhawatiran saya selalu ingat satu peristiwa bagaimana Tuhan tolong saya dalam persiapan saya, dalam hidup saya sampai hari ini. Saya selalu melihat bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa. Apa yang saya khawatirkan, ya apa yang saya takutkan, semua Tuhan lakukan lebih dari apa yang saya pikirkan. Dan saya percaya hari ini, teman-teman juga akan diberkati. Kita mau sama-sama menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita berdoa bersama, teman-teman, kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, Engkau luar biasa. Dengan renungan firman Tuhan yang singkat ini kami belajar untuk mengatasi beban pikiran kami Tuhan. Di bulan yang penuh kemerdekaan ini Tuhan, kami juga berdoa supaya kami boleh mengalami kemenangan dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami melakukan semuanya tanpa Tuhan, sehingga semuanya itu membuat kami semakin jatuh, semakin dalam Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan ingatkan kami, untuk kami boleh menaklukkan pikiran kami kepada Kristus saja. Kami serahkan segala kekhawatiran kami Tuhan, Tuhan yang tolong kami, dan Roh Kudus, Kau yang tuntun kami, menyertai setiap kami dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk mengatasi setiap masalah-masalah kami. Tuhan berikan kami hikmat juga untuk kami boleh menyelesaikan setiap masalah-masalah kami. Dan Tuhan juga boleh memberikan kami sukacita, ketenangan, damai sejahtera untuk setiap kami yang kadang-kadang kami sering overthinking Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan yang gantikan semua dengan sukacita. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan baik, biarkan Tuhan boleh memberkati setiap kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya yang akan kami lakukan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, happy weekend semuanya. God bless you.